Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan tanpa ada kurang suatu apapun ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat ya untuk kalian yang sekarang sudah berada di kelas 6 bangku sekolah dasar. Pada hari ini, kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, dan pembelajaran pertama. Sebelumnya, kita akan belajar pengertian teks laporan hasil pengamatan. Apakah kalian pernah melakukan pengamatan? Ya, tentu sudah pernah ya. Contohnya adalah pengamatan tentang pertumbuhan biji kacang hijau. Pasti di kelas 4 atau kelas 5 kalian sudah pernah praktik menanam kacang hijau, baik di atas kapas maupun di atas media tanah ya. Ketika kalian menanam biji kacang hijau di atas media kapas, maka setiap hari kalian harus mengamati pertumbuhannya. Nah, itu namanya adalah mengamati atau pengamatan. Kemudian dari pengamatan itu nanti kalian tulis menjadi sebuah hasil laporan pengamatan. Ya, itu tadi contoh tentang pengamatan. Teks laporan itu sendiri adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Seperti tadi ya, kita sudah melakukan penanaman biji kacang hijau. Kita sudah mengamati. Kemudian kita menulis apa yang kita lihat dari pertumbuhan biji kacang hijau. Nah, itu namanya adalah teks laporan. Teks laporan hasil pengamatan itu berisi pertama tentang informasi umum. Ya, tentang informasi umum dari sebuah pengamatan. Misalkan nama pengamatannya, alat bahannya, ya. Kemudian cara kerjanya. Dan yang kedua, kumpulan fakta-fakta. Misalkan hari pertama kacang hijau mulai mengembang. Hari kedua mulai keluar akar dari biji kacang hijau. Hari ketiga mulai biji kacang hijau mulai tumbuh setinggi 1 cm. Hari keempat, biji kacang hijau sudah tumbuh setinggi 2 cm. Dan seterusnya. Itu adalah kumpulan fakta-fakta dari pengamatan yang kita lakukan. Selanjutnya, yang ketiga adalah berisi tentang simpulan. Ya, atau kesimpulan dari pengamatan yang sudah kita lakukan. Contohnya, dari pengamatan, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan kacang hijau pada hari kelima mencapai sekian senti. Nah, contohnya seperti itu. Atau biji kacang hijau mencapai tinggi 10 cm pada hari Nah, itu boleh seperti itu ya. Itu kesimpulannya. Kemudian teks laporan juga terdapat ide pokok. Sebagai contoh, di situ ada gambar ketela pohon atau singkong. Sekarang kita lihat bacaannya. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, ada berapa kalimat dari bacaan itu? Kita lihat tanda titiknya ya, karena kalimat selalu diakhiri dengan tanda titik. 1, 2, 3. Yang mana kalimat utamanya? Kenapa kok kita harus mencari kalimat utama dulu? Karena ide pokok itu berada pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya berada di awal paragraf atau akhir paragraf, atau awal dan akhir. Kalau di awal paragraf namanya paragraf deduktif, kalau di akhir paragraf namanya paragraf induktif.
Kemudian kalau di awal dan di akhir namanya paragraf campuran ya. Tapi paling sering kalimat utama itu ada di awal paragraf. Sama seperti ini ada di awal paragraf, yaitu ini kalimat pertama. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Itu kalimat utama. Nah, ide pokoknya itu ada di kalimat utama. Boleh sama seperti kalimat utama atau kita cari intinya dari kalimat utama. Di sini kita meringkas bahwa ide pokoknya adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Selanjutnya, tadi itu adalah mencari ide pokok dari suatu kalimat ya. Karena Pak Guru yakin di kelas 4 dan 5 kalian sudah pernah belajar menentukan kalimat utama dan juga ide pokok. Jadi itu untuk pemanasan lagi di kelas 6. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Gambar yang ada di depan kalian itu gambar bunga apa ya? Ya, bunga sepatu ya. Bunga sepatu merupakan bunga yang sempurna. Kenapa dinamakan bunga yang sempurna? Karena bunga sepatu itu mempunyai dua alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Generatif itu berarti perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Atau mudahnya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Jadi ada sel kelamin jantan dan betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Ya. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga itu ada yang bunga sempurna, ada bunga tidak sempurna. Bunga memiliki benang sari. Benang sari itu berarti sebagai alat kelamin jantan. Kemudian putik. Putik itu sebagai alat kelamin betina perempuan ya. Ya, ini benang sari, ini putik ya. Ini benang sarinya ya. Kemudian cara kerjanya seperti apa? Nah, perhatikan bagian proses perkembangbiakan generatif berikut. Ini adalah gambar bunga yang lengkap. Ya, ini adalah putiknya ya. Ini putik, ini benang sari. Di dalam benang sari itu ada namanya serbuk sari. Ya. Terjadi peristiwa penyerbukan yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Ya, ini serbuk sari jatuh di kepala putik. Serbuk sari jantan, putik betina ya, diingat-ingat. Terjadi peristiwa pembuahan yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur, sel kelamin betina. Selanjutnya pembuahan menghasilkan zigot. Ini dalam ini ya, ini bakal biji di sini ya. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah. Ini ya nantinya. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Begitu seterusnya. Ya. Selanjutnya macam-macam penyerbukan. Ya, jadi penyerbukan itu ada berbagai macam loh. Di sini ada 4. Ya. Berdasarkan cara penyerbukannya ya, macam-macam penyerbukan itu ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Maksudnya seperti apa? Nah, penyerbukan sendiri itu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Jadi satu bunga ya, penyerbukan itu terjadi pada satu bunga. Berarti ini terjadi pada bunga yang lengkap dan sempurna. Contohnya seperti bunga sepatu yang tadi ya. Itu satu bunga tok cukup untuk penyerbukan, namanya penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan.
Ya, berarti antara bunga yang satu dengan bunga yang lain itu namanya penyerbukan tetangga, tapi masih dalam satu pohon. Contohnya, di depan rumah kalian ada pohon rambutan, bunganya banyak. Lah itu terjadi penyerbukan tetangga antara bunga yang satu dengan bunga yang lain, tapi masih satu pohon. Itu namanya penyerbukan tetangga. Ya, seperti itu ya. Yang ketiga, penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis, tetapi berbeda tumbuhan. Nah ya, pohon rambutan satu dengan pohon rambutan yang lain. Atau misalnya contohnya di sawah itu ada tumbuhan padi atau jagung ya. Ada banyak tumbuhannya, tapi masih satu jenis, yaitu tumbuhan jagung. Nah, antara bunga jagung yang satu dengan bunga jagung yang lain, tumbuhan lain, itu saling menyerbuk. Itu namanya penyerbukan silang, karena masih sejenis. Ya, masih satu jenis tumbuhan. Misalnya tumbuhan jagung dengan tumbuhan jagung, rambutan dengan rambutan, dan lain sebagainya. Selanjutnya penyerbukan bastar. Ini apa ya? Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Ya, berbeda varietas. Jadi ada dua tumbuhan ya, bunganya juga beda, terus beda varietasnya ya. Itu contohnya tumbuhan bastar. Nah, ini kita bahas sedikit tentang jenis-jenis penyerbukan ya. Ada ternyata tumbuhan itu ada yang bisa melakukan penyerbukan sendiri, ada yang harus melalui bantuan. Di sini salah satunya adalah bantuan dari hewan, yaitu lebah. Ternyata lebah yang menempel, yang mengambil sari ya pada bunga itu membantu penyerbukan loh. Kenapa sih? Karena dengan adanya lebah itu nanti akan membuat serbuk sari itu jatuh di kepala putik. Kemudian sebutkan hewan lain yang membantu penyerbukan. Ada yang tahu nggak? Hewan yang biasanya menempel pada bunga selain lebah. Apalagi ya? Ya, kupu-kupu, capung, pintar. Apalagi? Apa? Burung. Ya, betul ya. Itu contoh hewan yang membantu penyerbukan. Kemudian selain hewan juga ada penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contohnya apa? Contohnya tumbuhan apa? Jagung, padi ya. Jadi untuk bunga yang kecil, sangat kecil, dan serbuk sari yang sangat kecil itu biasanya dibantu oleh angin ya, karena ketika ada angin serbuk sari itu akan terbang, berterbangan ya. Itu dibantu oleh angin ya. Kemudian selanjutnya, kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya di negara Asia Tenggara. Indonesia terletak di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Jadi meskipun letak geografisnya sama ya, tapi tidak menjamin kehidupan sosial budayanya juga sama. Sekarang kita lihat, ini ada bendera Indonesia dan bendera mana? Iya, bendera Malaysia. Sebutkan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari kedua negara tersebut. Kira-kira apa ya persamaannya dan perbedaan antara Indonesia dengan Malaysia? Ada yang tahu? Ya, pintar. Ini persamaannya, sama-sama merupakan negara di Asia Tenggara. Letaknya ya, berarti sama-sama di Asia Tenggara. Yang kedua, sama-sama merupakan negara yang beragama mayoritas Islam. Yang ketiga, sama-sama merupakan negara dengan penduduk rumpun Melayu. Perbedaannya apa?
Indonesia adalah negara berbentuk republik, sementara Malaysia berbentuk kerajaan. Republik berarti dipimpin oleh seorang presiden, kalau kerajaan dipimpin oleh raja. Kedua, Indonesia adalah negara kesatuan, sementara Malaysia berbentuk negara federal atau perserikatan. Yang ketiga, Indonesia adalah negara dengan sistem politik presidensial, sementara Malaysia menganut sistem parlementer. Ya, mungkin seperti itu yang bisa Pak Guru sampaikan pada pembelajaran pertama ini. Ya, untuk selanjutnya akan kita pelajari di pertemuan kedua. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, marilah kita akhiri dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.